Haleluya. Apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan kita, mari kita tetap percaya bahwa Allah selalu menepati janjinya bagi hidup kita. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi di sermon hari ini. Dan saya percaya setiap kita berada dalam pimpinan dan kasih Tuhan, pertolongan dan penyertaannya sempurna dalam setiap kehidupan kita. Hari ini, saat ini kita akan merenungkan satu tema yang berjudul Kasih Allah itu luar biasa. Kasih Allah itu luar biasa. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang kasih Allah dalam hidup kita, maka saya percaya, saya juga meyakini kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan setuju dengan saya bahwa memang betul kasih Allah itu luar biasa dalam setiap hidup kita. Kasih Allah itu bukan hanya bagaimana Allah mendemonstrasikan lewat karya penyelamatan yang Ia sudah berikan bagi setiap kita, sehingga saudara dan saya menjadi pribadi yang diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi saya mau katakan bahwa lewat kasih Allah yang luar biasa, Allah juga bertanggung jawab bagi hidup kita pada saat kita masih ada di dunia ini. Keadaan yang tidak mengenakan terjadi mungkin dalam hidup kita, peristiwa, masalah yang begitu berat sepertinya tidak dapat kita tanggung mungkin, sehingga kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak mampu lagi untuk melakukan, aku tidak mampu lagi untuk menanggung segala sesuatu yang begitu berat yang ada dalam hidupku pada saat ini. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita mengingat bahwa kasih Allah di dalam Yesus Kristus adalah kasih Allah yang luar biasa. Itu sebabnya kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari 2 Samuel 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. 2 Samuel 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-13, dan saya akan bacakan saudara bisa mengikutinya di rumah, dan kita akan baca. Temanya di sana adalah Daud dan Mephiboset. Saya akan bacakan. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Siba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, engkaukah Siba? Jawab hamba tuanku. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Siba kepadanya, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Ayat yang keempat, tanya raja kepadanya, di manakah ia? Jawab Siba kepada raja, dia ada di rumah Mahir bin Amiel di Lodebar. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Mikhail bin Amiel dari Lodebar, dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah, kata Daud, Mephiboset.
Jawabnya, inilah hamba Tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Lalu raja memanggil Siba hamba Saul itu dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya aku berikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau dan anak-anakmu dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayannya, supaya cucu tuanmu itu tuanmu ada makanan. Mefiboset cucu tuanmu itu akan tetapi makan sehidangan dengan aku. Siba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Siba kepada raja, hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya. Dan Mefiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mefiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Siba adalah hamba-hamba Mefiboset. Demikian Mefiboset diam di Yerusalem sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja, adapun kedua kakinya timpang. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pendengar yang diberkati Tuhan, di Sermon Today tentunya sesuai dengan tema yang kita akan pelajari pada saat ini adalah kasih Allah itu luar biasa. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dari pembacaan kita dari 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13 ada hal-hal yang luar biasa yang kita akan pelajari bersama tentang bagaimana kasih Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Bahkan pertanyaannya adalah, seperti apa kasih Allah yang luar biasa itu yang Alkitab ingin tahu, ingin kita tahu, atau ingin kita lihat, atau ingin kita rasakan dari kisah Daud dan Mefiboset. Dari pembacaan kita, saudaraku yang terkasih, jelas sudah dinyatakan di sana, saudara, bahwa Mefiboset ini adalah seorang cucu Raja Israel yang pertama, yaitu Saul, dan dia adalah putra Yonatan, saudara yang terkasih. Nah, kemudian dikisahkan di sana sesuai dengan pembacaan kita tadi bahwa Saul dan Mefiboset, kalau kita membaca ayat yang lain, Saul dan Yonatan ini mati di dalam peperangan. Lalu kemudian, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Mefiboset ini dibawa oleh pengasuhnya berlari, dan tiba-tiba terjadi suatu peristiwa di mana dia terjatuh, dan akhirnya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kakinya menjadi timpang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Mefiboset ini mengalami suatu keterpurukan yang sangat luar biasa. Dia mengalami di mana kakeknya meninggal, ya, lalu kemudian ayahnya meninggal. Tentunya secara pribadi dia mengalami duka cita yang sangat luar biasa, duka cita yang sangat mendalam. Lalu kemudian bukan hanya sampai di situ, saudara yang terkasih, tetapi dia juga mengalami kaki timpang. Dikatakan bahwa kedua kakinya timpang, saudara. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita berpikir seperti ini, saudara, apakah sampai di sini saja pemeliharaan Tuhan? Apakah sampai di sini saja kasih Allah yang luar biasa itu? Tidak, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena kalau kita melihat di dalam 2 Samuel 9 ayat 3, di situ dikatakan begini, saudara. 2 Samuel 9 ayat 3 di sini dikatakan begini. Kemudian berkatalah raja, tidak ada lagikah yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Tidak ada lagikah keluarga yang tersisa dari Saul? Kata Daud, aku akan menunjukkan kasih kepadanya. Yaitu kasih dari mana? Kasih dari Allah tentunya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu sebabnya kita mendapatkan 2 hal saja, saudara, yang kita akan pelajari bersama. Poin yang pertama adalah kasih Allah yang luar biasa itu sanggup untuk mengingat kita. Kasih Allah yang luar biasa itu sanggup untuk mengingat saudara dan saya, saudaraku. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun orang yang melupakan, meskipun orang yang tidak mengingat dirimu lagi, dan engkau merasa terpuruk, tetapi ingat bahwa kasih Allah yang luar biasa itu tetap ada di dalam setiap kehidupan kita. Mefiboset secara jelas dia mengalami hal seperti ini, saudaraku. Mungkin Saul sudah berpuluh tahun sudah tidak diingat lagi orang lain. Mungkin ayah yang tidak diingat lagi orang lain. Bahkan dia sendiri sebagai cucu raja, saudara, mungkin dia sudah tidak diingat lagi. Bukan hanya sampai di situ, dia mengalami suatu penderitaan. Dia harusnya menjadi seorang anak yang memiliki impian yang luar biasa, karena dia adalah seorang cucu raja.
Dia seharusnya memiliki angan-angan yang tinggi. Dia seharusnya menikmati fasilitas-fasilitas yang luar biasa, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bahkan dia boleh menggantungkan cita-citanya setinggi langit. Istilah sekarang ini, saudara, karena boleh dikatakan bahwa dia bisa merangkul dunia. Kenapa? Karena posisinya sebagai cucu seorang raja Israel yang pertama. Tetapi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mungkin dalam posisi, dalam situasi dan kondisi yang dialami pada saat ini, maka semuanya itu sirna, saudara. Semua itu lenyap. Karena pada saat itu dia sudah mengalami suatu keterpurukan yang sangat mendalam. Dia mengalami kejatuhan pada dasar yang paling dalam, saudara yang terkasih. Tetapi saudaraku ingat di dalam ayatnya kembali, di dalam 2 Samuel 9 ayat 3 di situ, masih adakah tiba-tiba Daud mengingat tentang keluarga daripada Saul? Tiba-tiba Daud mengingat tentang keluarga anak daripada Yonatan. Masih adakah keturunan daripada Saul? Saya ingin menyatakan kasih Allah itu kepadanya. Luar biasa, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa maksudnya? Bagi setiap kita juga, saudara dan saya, mungkin kita sudah dilupakan orang lain. Mungkin kita berada dalam situasi mengalami keterpurukan yang paling dalam, paling mendasar, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi ingat satu hal, bahwa Allah tetap ada dan selalu mengingat akan kita. Bukti kasih Allah kepada Mephiboset, bagaimana Allah mengingat dia, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan kemudian Allah mengangkat dia sebagai seorang yang berarti, sebagai seorang yang berharga. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, poin yang kedua, saudara yang terkasih dari konteks kebenaran firman Tuhan yang kita baca tadi adalah bahwa kasih Allah itu yang luar biasa itu sanggup untuk memulihkan. Sanggup untuk memulihkan. Dalam ayatnya yang ke-7, ke-11 dan ke-13 ini diulang sebanyak 3 kali, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa engkau Mephiboset, engkau akan makan sehidangan dengan raja. Nah, ini saudaraku yang terkasih, kasih Allah yang luar biasa itu membawa kembali kepada posisi yang semula, bahkan lebih daripada itu. Dikatakan bahwa seluruh milik dari kakekmu, dari Saul, akan menjadi milikmu. Itu sudah baca, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bukti kasih Allah yang luar biasa bahwa Allah sanggup untuk memulihkan. Mephiboset, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dia berada di situasi yang tidak memungkinkan lagi menikmati sesuatu yang baik. Dia sudah berada di situasi di mana dia mengalami keterpurukan yang sangat dalam, saudara. Dia berada di Lodebar, suatu daerah yang terpencil, suatu daerah yang jauh daripada keramaian, jauh daripada fasilitas yang lengkap, harta dunia yang begitu lengkap, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Bahkan boleh dikata dia dapat merangkul dunia, itu tidak lagi dia miliki. Tetapi bagaimana Allah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kasih Allah yang luar biasa itu sanggup untuk memulihkan Mephiboset. Dikatakan bahwa seluruh harta Saul akan menjadi bagian daripada Mephiboset. Bagaimana kasih Allah yang luar biasa itu memulihkan Mephiboset, saudara. Bagaimana kasih Allah itu mengingat Mephiboset, sehingga Mephiboset kembali dipanggil, kembali diangkat kepada posisi yang semula, bahkan lebih daripada posisi sebelumnya, saudara. Nah, bagaimana pertanyaannya, bagaimana dengan kehidupan kita, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan? Mungkin kita juga mengalami hal seperti ini, saudara. Ya, kita mungkin tidak diingat oleh orang lain, tidak dipedulikan orang lain. Mungkin kita mengalami keterpurukan, jatuh ke dalam lubang yang dalam, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ingat 2 hal yang kita pelajari pada saat ini. Kasih Allah yang luar biasa itu setia dan tetap mengingat hidup kita. Lalu kemudian kasih Allah yang luar biasa itu mampu untuk memulihkan hidup kita. Apa yang kita alami pada saat ini, yakin dan percaya bahwa kasih Allah itu tetap ada dan tetap nyata dalam setiap hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa di surga pada saat ini Tuhan, bahwa kami boleh diberikan kesempatan lagi untuk merenungkan akan firman-Mu. Kami belajar akan firman-Mu dan kami memahami Tuhan bahwa apapun yang kami alami dalam hidup kami, satu hal kami tahu Tuhan, bahwa Engkau selalu mengingat hidup kami. Apapun yang kami alami dalam hidup kami tahu bahwa Engkau sanggup untuk memulihkan hidup kami. Kami sudah belajar dari kehidupan Daud dan Mephiboset Tuhan, bagaimana Engkau menyatakan kasih-Mu yang sangat luar biasa, bagaimana Engkau menyatakan kasih-Mu yang
yang ajaib Tuhan bagi seorang pribadi Mephiboset. Bahkan dia boleh menikmati sesuatu yang tidak pernah lagi dia rasakan, lalu kemudian Engkau pulihkan dia menjadi pribadi yang menikmati kembali, Engkau angkat kembali kepada suatu keadaan yang sama Tuhan, bahkan lebih daripada itu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau Tuhan. Ajar kepada kami, setiap kami untuk lebih lagi setia, lebih lagi sungguh-sungguh untuk setia kepada Engkau Tuhan. Dan kami percaya Engkau tetap ada dan selalu ada buat kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Tak lupa saat ini hamba-Mu juga berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu Tuhan yang bekerja, yang mempersiapkan setiap program ini Tuhan. Engkau juga berkati mereka dalam masa muda mereka, dalam apapun yang mereka rencanakan Tuhan, berjalan seturut dengan kehendak-Mu untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati seluruh pendengar kami Tuhan, berkati keluarga mereka, berkati apapun yang mereka hadapi pada saat ini. Kami percaya sesuai dengan firman-Mu, Engkau selalu ada bagi setiap mereka, bahkan kami semua. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami naikkan doa ini. Haleluya, amin.